Cinta di Bawah Tangan episode perdana. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan. Sinetron ini akan menggantikan sinetron Seharum Cinta Melati yang akan tayang pada 20.05 2 Agustus 2025. By the way, sinetron ini tampaknya menjadi sinetron selanjutnya yang dibintangi oleh Haris Friza nih guys. Karena sebelumnya memang kita tahu ya kalau sinetron yang pernah dibintangi oleh Haris Friza yaitu sinetron Saleha juga punya rating yang cukup bagus. Kemudian dia juga menjadi pemeran utama dan menjadi sosok yang sangat dinanti-nantikan juga nih oleh para pecinta sinetron, apalagi sinetronnya SCTV karena ya Haris Friza ini memiliki karakter yang oke juga. Kemudian sekarang dia membintangi sinetron Cinta di Bawah Tangan ini dengan sosok wanita yang ya kita nggak asing lagi lah dengan wajahnya yang ini ya guys ya, si lucu Feby Rastanti yang memang biasanya juga pernah membintangi beberapa judul sinetron, film, dan pernah menjadi bintang iklan. Kemudian banyak sekali juga ya beberapa kali menjadi host. Dan ya kalau aktingnya tidak perlu diragukan lagi lah. Nah kemudian sinetron Cinta di Bawah Tangan ini tentunya sangat amat dinanti-nantikan. Karena akan menyuguhkan ya kisah yang mendalam, kemudian penuh dengan konflik, emosi, dan pastinya bakalan diwarnai dengan karakter-karakter yang chemistry-nya tuh juga sudah sangat amat kuat. Kemudian kita akan menceritakan tentang sedikit sinopsis sinetron Cinta di Bawah Tangan ini. Nah, Cinta di Bawah Tangan ini mengisahkan tentang sosok wanita cantik yang bernama Hana yang diperankan oleh Feby Rastanti yang baru pulang kuliah dari luar negeri. Kemudian dia diminta sama ibunya Ira yang diperankan oleh Windy Wulandari untuk mencari sang kakak yang benar-benar hilang di telan bumi yang bernama Alvin yang diperankan oleh Adly Fairuz. Kemudian ternyata permintaan itu diminta oleh sang ayah yang bernama Hardi yang diperankan oleh Umar Lubis yang tengah kritis nih sekarang. Tapi sebelumnya ternyata Alvin ini pernah kabur nih guys bersama Kinan, pacarnya, dan sudah menikah. Nah Kinan ini adalah putra dari musuh lamanya si Hardi yang bernama Yuda yang diperankan oleh Marcelino Lefran. Kemudian hal itu juga memicu konflik antar keluarga mereka. Ya bisa dibilang ini adalah pernikahan yang tidak direstui oleh kedua belah pihak keluarga. Kemudian singkat cerita, Hana ini pergi nih bersama pacarnya yang bernama Tian yang diperankan oleh Haris Friza ke desa terpencil di Pulau Kalimantan tempat Alvin ini diduga tinggal. Kemudian ya ternyata mereka malah dituduh melanggar adat setempat. By the way sebelumnya mereka ini sempat kecelakaan pesawat. Kemudian mereka hilang di hutan. Dan tentu mereka sulit sekali untuk bisa menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Jadi banyak sekali memang hal-hal yang membuat mereka ini jadi tidak bisa bertahan hidup sebenarnya ya guys ya. Tapi karena cinta mereka berdua yang sangat amat kuat, segala hal yang terjadi di saat mereka hilang di hutan tersebut bisa mereka lalui. Walaupun pada akhirnya mereka terjebak dalam situasi yang benar-benar sangat amat tidak diduga. Karena tiba-tiba di saat mereka sudah lelah berjuang untuk mencari cara agar bisa terlepas dari kehilangan tersebut, ternyata mereka ini sudah terkapar, lemas, dan sayangnya malah mereka bertemu dengan orang-orang yang
ada di sana kemudian dianggap melanggar adat setempat di daerah tersebut. Alhasil Hana dan Tian ini jadi dipaksa nih untuk menikah sama orang-orang di sana. Dan tentu Hana awalnya menolak banget nih guys apabila dia menikah tanpa ada wali. Kemudian ternyata kakaknya ini bertemu nih di kampung tersebut. Dan pada akhirnya dia meminta sang kakak untuk dibawa terlebih dahulu kepada dia agar bisa memastikan gitu kalau orang itu adalah benar Alvin kakaknya si Hana ini. Dan benar aja Alvin beneran tinggal di sana nih guys, di desa itu. Dan tentunya itu adalah pertemuan Hana dan Alvin yang pastinya penuh haru. Kemudian Alvin tentunya sangat amat kaget juga karena ya mau gak mau dia harus menikahkan Hana dengan Tian karena ya memang itulah yang mestinya terjadi. Mungkin saja Alvin juga waktu itu dengan Kinan menikah juga gara-gara itu nih guys. Nah makanya sekarang judulnya Cinta di Bawah Tangan itu karena Tian dan Hana ini harus dinikahkan bukan sama ayah kandungnya Hana, melainkan sama kakaknya Hana. Dan tentunya di sini Alvin ini yakin kalau adiknya itu tidak bersalah sebenarnya. Dan walau seperti itu Alvin ya mau gak mau ya lebih memilih untuk menikahkan Hana dan Tian karena takut nanti orang-orang adat di sana bakalan marah sama Alvin dan bakalan berpikir kalau Tian dan Hana ini yang macem-macem gitu. Jadi ya mau gak mau mereka harus menghormati adat desa di sana juga. Dan akhirnya Tian dan Hana pun menikah di sana dengan cara yang sederhana tentunya. Nah sebenarnya di hati kecilnya Tian dan Hana, mereka tuh gak mau menikah secara terpaksa seperti itu. Karena mereka ini sudah berpikir nih kalau mereka akan menikah dengan cara yang mewah, di gedung yang besar, dengan tamu-tamu yang banyak. Tapi nyatanya mereka harus menjalani pernikahan yang seperti ini. Jadi nantinya setelah mereka melalui pernikahan yang cukup lama, mereka ini diganggu nih pernikahannya sama laki-laki masa lalu dan wanita masa lalu di kehidupannya mereka masing-masing. Di kehidupannya Tian ada wanita lain dan di kehidupannya Hana pun juga ada laki-laki lain. Dan inilah yang akan menjadi konflik di sinetron Cinta di Bawah Tangan ini. By the way, banyak sekali memang para pemain dari sinetron Cinta di Bawah Tangan ini yang tentunya sangat amat tak asing lagi nih di mata dan telinga kita ya guys ya. Dan sekarang Mimin akan merunut semua para pemainnya dan berperan sebagai siapanya. Yang pertama ada Haris Friza yang berperan sebagai pemeran utama pria yang bernama Tian. Kemudian ada Feby Rastanti yang berperan sebagai Hana. Ada Bara Valentino yang berperan sebagai Nathan yang merupakan mantan suami dari Hana. Nah ini nih bakalan seru juga nih nanti untuk kita ungkap ya guys ya. Kemudian ada Zikri Daulay juga yang sekarang benar-benar banyak banget fansnya ya. Dia akan berperan sebagai Vano. Ada Michela Putri sebagai Misa, di mana Misa ini akan memisahkan Tian dan Hana. Dia benar-benar sangat antagonis banget nih guys di sini. Kemudian ada Yabes Yosia yang berperan sebagai Arsya. Ada Adli Fairuz yang berperan sebagai Alvin kakaknya Hana. Kemudian ada Fristriana Aldila sebagai Kinan yang merupakan istri dari Alvin. Kemudian ada Tante Windy Wulandari yang berperan sebagai Ira. Ada Om Umar Lubis yang berperan sebagai Hardi. Kemudian ada Sinta Bahir yang berperan sebagai Meli yang merupakan ibu tiri dari Tian. Kemudian ada Marcelino Lefran juga yang berperan sebagai Yuda. Dan kemudian ada Anwar Fuadi yang berperan sebagai Robi. Nah jadwal tayang dari sinetron Cinta di Bawah Tangan ini bakalan tayang di 2 Agustus 2025 pukul 8.05 waktu Indonesia Barat ya guys ya, di malam hari ini tentunya.
Yang kita harapkan sinetron ini panjang sekali episodenya, jangan 1 bulan tamat ya guys ya, karena jujur kita udah muak banget dengan sinetron yang 1 bulan tamat seperti ini, karena pastinya akhir dari ceritanya selalu menggantung. Udah gak sabar banget ya untuk nonton episode perdana sinetron Cinta di Bawah Tangan. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.